Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan dimanapun berada. Kali ini saya berada di Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu, masih di ruang lingkup wilayah kerja BKKBN Regional Jawa Timur. Tentu pada kesempatan yang luar biasa kali ini saya bertemu dengan teman bicara yang tidak kalah hebatnya di antara desa dan kecamatan lain di wilayah regional BKKBN Jawa Timur. Harapan kami kali ini kita bisa mendapatkan sebuah insight tersendiri tentang bagaimana sebuah motivasi yang lahir dari desa kemudian bisa memberikan daya ungkit yang luar biasa bagi kader PPK dalam rangka proses percepatan penurunan stunting di wilayah Desa Sumberjo. Saya kenalkan satu persatu. Di sebelah saya ada Pak Riono Hadi atau kita memanggilnya Pak Yono gitu ya. Bapak Kepala Desa Sumberjo. Di sebelah saya ada Ibu Kades sebagai Ketua TPPKK dan yang sebelah Ibu Sekretaris Bu Solehati, dan di sebelah paling ujung ini sudah cukup familiar karena di take video sebelumnya kita sempat berdiskusi dengan Mbak Minarsi sebagai kader PPKBD yang menceritakan ternyata salah satu informasi yang bisa kita terima adalah Desa Sumberjo perolehan pendampingan ibu hamil tertinggi se-Kecamatan Ambulu. Ini sebuah prestasi yang luar biasa. Maka untuk itu kita ingin tahu kira-kira bagaimana proses dukungan dari pemerintah desa dan TPPKK di Desa Sumberjo. Pak Yono, Assalamualaikum Pak. Sehat ya Pak ya? Waalaikumsalam. Iya, Alhamdulillah. Oke, Pak Yono, ini seperti apa yang sudah saya sampaikan di awal Pak Yono, bahwa kader-kader Pak Yono ini luar biasa prestasinya. Jadi dari 7 desa di Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, perolehan atau ranking 1 tertinggi mendampingi ibu hamil di wilayah Desa Sumberjo. Ini prestasi Pak, sebab dari desa yang lain peringkatnya cukup jauh perolehan pendampingan ibu hamil. Maka kami penasaran ini Pak, kepingin dengar ceritanya Pak Yono sebagai kepala desa. Bentuk program atau kegiatan di Desa Sumberjo dalam rangka kepedulian terhadap kesehatan masyarakat itu bagaimana Pak Yono? Mungkin saya bercerita kepada kami. Ya, terima kasih Mas Andi yang sudah menyempatkan hadir di desa kita untuk mengadakan pembinaan sekaligus penyuluhan terhadap penanganan stunting di desa kami. Terkait dengan stunting yang ada di desa kami, terkait dengan petugas yang ada di lapangan, memang program ini menjadikan program khusus, program prioritas yang sudah diberikan oleh pemerintah, sehingga Desa Sumberjo pun kami atas nama Pemdes juga memberikan perhatian yang khusus juga kepada semua kader saya yang ikut terlibat langsung, berperan langsung di lapangan. Dan saya wanti-wanti ini tidak main-main karena ini menyangkut kesehatan anak dan ibunya. Makanya ini harus mendapatkan penanganan yang sangat serius atau itu tadi, penanganan yang sangat serius. Kemudian dalam hal kita memberikan motivasi, memberikan dukungan, semangat kepada para kader saya, ya kita sederhana sebenarnya. Bagaimana ya? Sekali waktu kita mengadakan pertemuan kecil, ngobrol-ngobrol bareng pada semua kader, sambil nyantai, makan-makan bersama, untuk membicarakan, untuk mengevaluasi sampai sejauh mana warga kita yang terdampak dengan stunting itu. Kemudian, jadi lebih kepada pendekatan secara kekeluargaan ya Pak ya? Betul. Oke, monggo Pak. Kemudian dengan seperti itu otomatis kalau kita selalu memperhatikan kepada petugas atau kader yang sudah punya jiwa sosial, kemudian perhatian kepada warganya, ya otomatis kita juga harus bisa mengimbangi kepada mereka. Lalu sekali waktu memang ada program tersendiri dari Pemda, ada Jumat Sehat, kita mengadakan senam bersama perangkat, BPD, kader, dan semua organisasi yang mau ikut di dalam kegiatan senam bersama. Nah, di situ kadang-kadang kita juga menyampaikan kepada semua, baik itu istrinya perangkat, kader, dan peserta yang ikut di situ untuk ayo, ya apa ini ada kasus segera ditangani. Nah, kalau misalnya pas ada kasus kita sampaikan. Kemudian karena petugas
ketika melayani masyarakat, ketika ada pendampingan tentunya juga mereka mengeluarkan pikiran, tenaga, dan yang lainnya. Nah, itu juga kita openi supaya mereka lebih semangat. Lebih semangat Ya, ya Pak ya. ya, ada transportnya kan itu Mbak Bin ya. Iya. Walaupun itu Biasa. kadang-kadang. Iya. Jadi ya sebatas itulah kita memberikan motivasi, tapi yang jelas kita sering komunikasi, Iya. kita sering Iya. ketemu. Kadang-kadang kalau kita lama nggak ketemu, kadang-kadang kita juga merasakan juga sesama kader-kader. Luar biasa. Semuanya. Luar biasa. Gitu, Maka gitu iya, semua. maka secara ringkasnya kira-kira Pak Riono ini memberikan segalanya perhatian kepada kader Pak ya, karena sadar betul bahwa kader menjadi ujung tombak dari kesuksesan perjalanan program apapun yang ada di wilayah Desa Sumberjo kita ya. Insya Allah seperti itu. Ya matur nuwun Pak atas kepedulian dengan kader kami yang ada di wilayah. Sebab sekali lagi memang kami dari provinsi itu sekali lagi tanpa ada dukungan dari pemerintah desa mustahil rasanya bisa berjalan dengan baik seluruh program. Nah, kali ini kita juga bersama dengan Ibu Kades selaku Ketua TPPKK. Sudah menjadi rahasia umum ibu-ibu sekalian bahwa Ketua TPPKK itu adalah pengendali sesungguhnya yang ada di wilayah. Jadi kader itu bukan sungkan ya, tapi apa? Bahasa lain dari sungkan ya. Takut atau enggak ya Bu ya? Takut mungkin ya. Gitu dengan Ibu Ketua TPPKK. Kalau sudah ngomong itu Bu Ketua TPPKK pasti diperhatikan. Nah, Bu Kades sebagai Ketua TPPKK di Desa Sumberjo. Tadi Bapak sudah cerita banyak tuh. Kira-kira dukungan dari TPPKK terhadap proses atau kegiatan di wilayah Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu, apa yang sudah diikhtiarkan selama ini? Kira-kira boleh dibagi ceritanya dengan kami Bu? Gitu, Bu. Terima kasih Pak Andi. Sebelumnya kami selaku Ketua Tim Gerak PKK juga pengurus PKK Desa Sumberjo punya program. Iya. Setiap tahun itu kita coba ke posyandu agar kita selalu berdekatan dengan kader-kader. Makanya itu kalau kader posyandu Sumberjo itu kayak anak sendiri. Luar Nggak biasa. pernah ada batasan-batasan, Luar biasa Bu. itu tidak ada. Jadi kalau ada apa-apa selalu curhat ke saya. Ibunya. Saya pribadi juga di kepengurusan PKK. Jadi kami selalu mensupport juga bangga pada kader-kader semua. Makanya tadi kata Pak Andi bisa mencapai angka tertinggi karena kekompakan kita. Itu salah satu penyebabnya Bu ya. Iya, kita selalu kalau ada masalah di grup itu selalu saling bertanya. Jadi kita tahu selalu berdiskusi dengan yang lain. Iya. Juga dari Dinas Kesehatan kita selalu kontak. Kalau ada apa-apa langsung telepon ke bidannya masing-masing. Oke. Memang perlu kita ketahui bersama ibu sekalian. Dinas Kesehatan melalui puskesmas tentu yang ada di wilayah menjadi salah satu tim atau partner rekan kerja TPPS Desa atau tim percepatan penurunan stunting di wilayah desa. Untuk itu maka tanpa bantuan dan peran dari teman-teman Dinas Kesehatan, wabil khusus di puskesmas wilayah Sumberjo, tentu semua proses perjalanan kegiatan tidak bisa didukung atau berjalan dengan baik karena kita selalu menunggu kontribusi di bidang teman-teman kesehatan gitu ya. Kalau Bu Solihati kira-kira selama ini kesulitan di lapangan pada saat proses pendampingan yang paling muncul di permukaan itu apa Bu Solihati kira-kira? Kondisi batin atau rasan-rasannya Ibu Kadri toh Bu? Enggak ada karena kita kompak mungkin ya Pak ya sebenarnya sama oleh Pak Kadri juga bukan tadi. Iya. Kita pendekatannya secara kekeluargaan. Jadi kalau ada permasalahan yang memang perlu dibahas, kita sama-sama omong-omong, tidak terlalu protokoler Pak. Kita omongan Santai, biasa ya, santai. kekeluargaan, Jadi iya. bisa terus pendekatan kita kepada sasaran balita juga sekolahan karena setiap anggota atau grup tim ini semua adalah dari wilayah masing-masing, dari wilayah kerja masing-masing sehingga untuk mengetahui kondisi dari mobilnya, juga dari jatimnya, juga dari balita ataupun lainnya itu kadang sudah mengetahui. Jadi sebelumnya mereka memang sudah ada perasaan terdekat sendiri dan kader. Kalau ada apa-apa mereka sudah hubungannya kader. Dan juga dari pihak PKK Pak, sebelum kita ada program seperti ini, dari kita sudah jalan, kita sudah melakukan data-data dari stunting, juga dari beberapa
pasti otomatis juga dari program PKK kita berikan juga bantuan juga Luar seperti biasa, itu. luar Jadi biasa. pendampingan dari balita untuk PKK juga itu kader insya Allah tetap berjalan. Luar biasa, terima kasih Bu Suliani. Yang ada di data kami adalah Desa Sumberjo ini adalah desa terluas atau terbesar dari 7 desa di Kecamatan Ambulu. Izinkan saya bertanya, Bu. Setahu saya ada 6 dusun ya di Desa Sumberjo. Ada berapa pos? Pos-posnya? Oh, posyandu Desa Sumberjo ada 27 posyandu. 27 Ya. pos. Itu di luar 27 posyandu dengan 1 pos 5 kader, ketemu 135 kader di Desa Sumberjo. Luar biasa. Luar biasa ya, Pak, Menguasai ya. data ya Anda Iya, ini. iya. Hafal posnya, Iya. hafal jumlah orangnya. Iya. Ini salah satu ciri ketika kita berbicara dengan kekuatan data, maka ini menjadi bukti nyata keberhasilan perolehan pencapaian kader di wilayah itu harus didukung dengan kekuatan Iya. personil seperti Anda, Bu Sulani. Seperti data juga. Kuat di data, Iya. tahu persoalan, tahu Iya. keluhan gitu ya. Insya Allah seperti itu Kompak karena saya juga merasa sebagai kader juga Iya. sebagai di PKK, otomatis saya juga punya hubungan erat dengan kader-kader yang lain. Saya mendengarkan kader keluhan kader yang perlu saya sampaikan, juga perlu diskusikan setiap di pertemuan sehingga bisa clear apa permasalahan yang perlu dibicarakan. Insya Oke, Allah bisa diselesaikan. luar biasa. Bu, saya ingin tahu Bu, mayoritas masyarakat di Sumberjo ini bermata pencarian apa Bu? Petani, Pak. Petani ya? Petani ya Bu Petani. Kades ya? Kalau untuk satu dusun di Watulo itu otomatis nelayan. Nah ini saya penasaran nih dengan Watulo, Iya. karena seumur hidup saya belum pernah tahu Watulo itu Monggo ya. kita ajak ke sana juga bisa. Watulo itu boleh diceritakan kondisi geografisnya seperti apa Bu? Langsung pantai atau ada memang beberapa peralihan antara? Oh ya mungkin Pak Kadis bisa bercerita Pak Kadis, apakah sebagian langsung mayoritas masyarakatnya itu nelayan atau sebagian ada peralihan, mungkin sebagian ada yang bertani atau apa Pak Kadis? Ini kalau masyarakat saya yang ada di satu dusun Watulo itu memang tidak hanya mereka berusaha berprofesi sebagai nelayan saja, Iya. tapi memang ada sebagian yang juga sebagai petani. Oke. Karena apa? Ketika semuanya itu kan mengalami pasang surut, Mas. Iya. Kadang pas keluar ikan itu juga mereka panen. Oke. Sama dengan orang petani juga seperti Jadi itu. saling menutupi gitu ya Pak Jadi Kades ketika ya? mereka itu sepi dengan ikan, mereka bertani. Oke. Juga banyak yang berternak juga. Luar biasa. Saya penasaran Pak Kades. Sebab memang salah satu yang menjadi alasan untuk meningkatkan gizi masyarakat hari ini informasinya, ketidakmampuan mencukupi kebutuhan gizi, nutrisi dari sekitar mereka. Faktanya hari ini kan Sumberjo salah satu dusunnya itu memiliki pantai yang hebat gitu ya waktu itu. Apakah di sini hasil panen, hasil nelayan itu dijual, tidak dikonsumsi sebagian, atau memang sudah didesain bahwa oke, ada yang dijual, ada yang dikonsumsi sebagai makanan olahan untuk masyarakat desa? Ya. Yang banyak itu ya sebagian dijual. Oh dijual Pak ya? Nah, sebagian juga dikonsumsi sendiri. Kemudian yang sebagian juga ada yang dibuat untuk apa? Terasi. Ya, terasi atau makanan yang Oh yang makanan olahan ringan lah kira-kira ya gitu ya. Oke. Karena memang bagus Pak. Inovasi seperti itu akan memunculkan sebuah kekuatan desa baru. Jadi saran kami memang kepada desa yang lain juga munculkan potensi dari wilayah desa yang kemudian bisa mendukung kebutuhan produk olahan dari alam. Dalam hal ini mungkin kalau ikan di Watulo bisa digunakan sebagai produk olahan lain yang mendukung PMT-nya nanti gitu ya. Jika dibutuhkan pelatihan atau pendampingan dari kabupaten atau provinsi, kita akan dukung gitu Bu, agar kita bisa bersama-sama menciptakan desain produk unggulan baru. Misal abon dari ikan apa gitu ya, dikemas sedemikian rupa dengan packaging yang rapi dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Jadi ikan tidak dijual ikan saja, tapi produk kemasan yang bagus, kita bangun jaringan pasarnya, maka ini bisa meningkatkan potensi ekonomi masyarakat lokal gitu, agar tidak kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, agar tidak bingung lagi untuk bagaimana menciptakan pola asuh yang baik. Ya gimana mau menciptakan pola asuh kalau ternyata masih sibuk mencari kebutuhan ekonomi kan gitu Bu ya.
Nggih. Oh iya Pak, ini perlu diketahui juga dari 6 dusun ini kebetulan ada dusun ya satu yang beragama Kristen non Muslim. Oh gitu ya. Otomatis kita juga mendapatkan Keberagaman ya? Iya, secara Oke. keagamaan juga. Boleh disebutkan dusun Iya, apa, Bu? Dusun Sidomulyo. Sidomulyo ya. Iya, mayoritas 100%, bahkan 90% mereka beragama Kristen. Jadi ada pendekatan yang lebih spesifik lagi pada mereka tentang agamanya, insya Allah dan juga Jalan bisa ya? jalan. Jalan. Dan Kalau alhamdulillah bisa ini jalan. Bu Kades, bagaimana cara menyentuhnya ke desa yang notabene Bapak yang mayoritas agamanya berbeda dengan kebanyakan yang ada di desa dusun lain gitu. Ya alhamdulillah saya Dengan serta Pak Kades mungkin kunjungan ke Iya, acara tertentu iya, gitu kalau ya. ada acara di sana belum pernah kami nggak datang, selalu datang. Jadi mereka tuh bangga. Gitu ya, Belum pernah- dihadiri gitu ya. Belum pernah ada kepala desa yang Peduli seperti itu ya. peduli Alhamdulillah. datang ke sana. Ya memang salah satu faktor penyebab persoalan terjadinya konflik sosial itu karena kerenggangan Iya, iya. di sisi apa ya, yang ada keragaman sosial atau agama kemudian terjadi jarak gitu. Ini yang kemudian ada masalah baru. Untuk KB-nya juga sukses di Sidomulyo. Iya kelihatan memang Bu, dari data yang muncul di tingkat kami itu kami membaca desa Sumberjo salah satu desa yang memunculkan potensi luar biasa dari data. Maka kami penasaran pengen tahu gitu. Terus penyampaian informasi juga Pak, juga bisa diketahui kami mendirikan Fatayat dan Muslimat. Fatayat dan Muslimat Iya, dilibatkan ya. Iya, Undang pertemuan. Itu perintah dari Pak Kades atau inisiatif? Jangan-jangan nanti takut sama Pak Kades jangan-jangan. Waduh, saya takut sama Pak Kades gitu ya. Enggak ya? Kalau Sumberjo ini sudah Gimana Pak? bersinergi dengan semua organisasi yang ada di wilayah Sumberjo. Wilayah Sumberjo. Jadi di sini kan banyak organisasi, ada NU, ada Muslimat, Fatayat, Ansor, Ya. termasuk LDI, semuanya itu tidak ada yang kita beda-bedakan. Oke. Termasuk komunitas BSA ini warga Sumberjo Ambulu. Ini komunitas Oke. paling kuat sekali. Alhamdulillah. Ini sudah berjalan selalu membantu warga yang Cukup lama Pak ya. sangat membutuhkan. Jadi kalau di Sidomulyo itu memang satu dusun yang pengondisiannya itu luar biasa nyaman dan enak. Karena di sana itu satu komando. Satu komando ya. Satu komando. Jadi kalau sudah salah satu tokoh yang sudah ditunjuk oleh pendetanya, Iya. ini semua sudah manut. Nah, harapan kami seperti ini Bu. Ini kan contoh praktek baik yang dilakukan di Desa Sumberjo. Harapan kami yang disampaikan oleh Pak Riono tadi itu bisa menjadi sebuah inspirasi baru bagi desa lain. Karena desa lain juga kan tentu ada yang berbeda keyakinan, yang harapannya bisa menjadi sebuah rujukan strategi baru. Nah, kami penasaran dengan yang di paling ujung Mbak Minarsi. Bisakah kemudian membagi cerita mendampingi ibu hamil dan calon pengantin, mungkin ada cerita bagaimana keluh kesahnya? Bu Minarsi, Mbak Minarsi saya memanggilnya. Gimana Mbak Win? Ya, terima kasih. Nah, di sini kami kalau mendampingi Jatim itu kunjungan pertama kita itu sudah bekerja sama dengan Bapak Mudin ya. Oke. Kalau di sana itu ada Jatim, baru kita pendampingan yang Jadi sudah ada komunikasi yang baik ya Iya. lintas sektor ya dengan mungkin ya. Kemudian Jatimnya itu kadang tidak mengerti kok didampingi itu kenapa. Didampingi gitu ya. Kemudian kita jelaskan. Setelah itu persyaratannya untuk menikah itu harus Memiliki surat keterangan sehat dan keterangan sehat sertifikat. pergi ke puskesmas. Oke. Nah, kita semua pendamping itu bisa melakukannya, Menjelaskan dengan baik gitu ya. mengantarkan ke puskesmas. Sasaran ya. Ya, Oke. sasaran ke puskesmas. Baik. Perlu teman-teman ketahui yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jember hingga saat ini ada inovasi yang luar biasa, yakni terobosan yang dilakukan dalam rangka pembinaan perkawinan. Bupati Jember melalui surat keputusan Bupati, ini penting untuk diketahui Bu. Surat keputusan Bupati nomor 392 yang ditandatangani oleh Bupati Jember Bapak Hendi itu menceritakan atau menjelaskan tentang prasyarat untuk nikah. Salah satunya adalah diminta untuk menyiapkan surat keterangan sehat dan sertifikat LCP. Maka kemudian ketika sampai di kantor desa belum ada surat keterangan sehatnya, idealnya nanti bagian resepsionis yang di depan itu bisa menginformasikan kepada kader masing-masing dusun, ditelepon gitu kadernya ya. Kader datang ke sini, ada orang ngurus surat model N1 dan N macam-macam itu, belum punya surat keterangan sehat, maka kader harus datang. Ini bentuk kira-kira gambaran kontribusi atau sinergitas seluruh stakeholder mulai dari kabupaten, desa, kecamatan, dan seluruh kader di wilayah untuk mempersempit ruang agar tidak terjadi apa ya, kita kelolosan gitu ya.
masyarakat yang tidak didampingi. Sebab dananya besar sekali, Mbak Win, Bu Suryati. Kabupaten Jember ini miliaran dana untuk proses percepatan penurunan stunting. Itu berasal dari duit pajak rakyat yang membayar pajak, maka harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk jaminan kesehatan. Gitu. Mbak Win bisa bagi nggak ke kita, Mbak Win? Bagaimana kondisi kebatinan teman-teman kader ini? Apa merasa Pak Andi itu honornya 10.000, Bu ya ditambah 10 kali lipat lagi gitu loh Pak Andi, jadi 100.000 gitu. Apa ada kira-kira? Ya, kalau itu ya mungkin ada juga. Ada ya, kecil gitu ya. Iya, oke. Tapi kita menolong orang kan juga Oh, nilai tambah gitu ya. Jadi begini, kami perlu sampaikan, memang ini penting untuk diketahui, jumlah pendampingan di wilayah Jember ini cukup besar. Idealnya setelah kami lakukan analisa data di lapangan itu, total anggaran yang harus dikeluarkan menggunakan dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana atau BOKB Provinsi Jawa Timur, BKKBN menggelontorkan dana 1 bulan itu idealnya 1,3 miliar Pak Kades. Pulsa setiap kader 100.000, pendampingan 1 kali pendampingan 10.000. Kalau di total asumsi data itu berbunyi 1,3 miliar. Jadi cukup besar, namun kalau dipecah satu persatu memang 10.000 terlihat kecil. Tapi harapannya ibu-ibu kader bisa termotivasi untuk memperbanyak pendampingan, agar mungkin sekali datang tidak hanya calon pengantin saja, tapi mungkin bisa yang lanjut ke ibu hamil selama 8 kali ibu hamil, kemudian dilanjutkan ke ibu nifasnya, begitu harapannya agar dapat sekali jalan itu ada beberapa kali pendampingan dengan kompensasi nilai rupiah yang lumayan untuk tambah gitu. Dan alhamdulillah saya berkeyakinan Bupati Jember Bapak Edi telah memperhatikan, menyusun rencana-rencana demi kesejahteraan kader. Insya Allah semoga tahun depan dapat terwujud begitu ya Bu ya. Karena saya berkomitmen betul untuk menyampaikan, menyuarakan di tingkat yang lebih tinggi. Dan nyatanya memang pemerintah Kabupaten Jember luar biasa merencanakan itu untuk memperhatikan masyarakat sampai di ujung paling terbawah di desa. Insya Allah tahun depan semoga terasa perencanaan yang sudah ditata oleh 10 dinas terkait yang terlibat dalam proses percepatan penurunan stunting di wilayah Kabupaten Jember. Nah kami kepengen dengar nih kira-kira dari Bu Solehati dan Mbak Winarsi, kira-kira boleh nggak sih mewakili salah satu kegelisahan atau harapan apa yang ingin disampaikan kepada pemerintah dalam hal ini, mungkin agar ketika harapan itu terpenuhi dapat mendukung kelancaran pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di Desa Berejo. Misal mungkin dukungan pengadaan sarana baru di Posyandu, Pak, sarana kami sudah tua Pak, umurnya berapa lama tuanya, sekian tahun, nah, mungkin gitu. Atau mungkin ada harapan lain dari Bu Solihati atau Mbak Winarsi, siapa yang mewakili, silakan. Boleh, silakan. Gini jujur ya Pak ya. Jujur, ya harus jujur dong Bu. Iya, harus Kan jujur. ini diperhatikan seluruh Indonesia ini Bu. Mungkin juga bisa menjadi Iya. kita untuk kader memang kita sebagai ujung tombak yang paling ujung ya Pak ya untuk seluruh masyarakat, dan data juga valid dari kita semua. Oke, Bu. Otomatis juga ada pemberitaan yang lebih tentang kesejahteraan ya Pak. Oh, kesejahteraannya ya. Untuk kadernya mungkin perlu Iya. diperhatikan juga Iya. kalau kita terjun ke masyarakat, mungkin untuk bantuan BNT-nya untuk wanita atau Oke. hamil, mungkin kita bukan status untuk keluarga saja, karena kalau kita lihat bukan keluarga untuk yang miskin bukan, tapi Iya. kadang-kadang memang pola asuh dan pendidikan ibu. Oke, baik. dan Baik, terima kasih Ibu Solihati. Kami sedang merencanakan berbagai macam hal. Harapan kami nanti di tingkat kabupaten ada rapat koordinasi TPPS kabupaten yang merujuk hasil rencana aksi daerah dari 10 dinas terkait. Salah satunya PMT yang ada di Dinas Kesehatan, macam-macam banyak sekali Bu. Yang kan kemudian dilanjutkan dalam proses diseminasi atau pembagian program itu ke masing-masing wilayah. Harapannya semoga bisa berjalan dengan baik Bu di tahap lapangan nanti. Kalau Mbak Win mungkin ada suara yang ingin disampaikan kepada instansi terkait Mbak Win, atau mungkin kegelisahan yang ada dalam hatinya kader bagaimana gitu Mbak? Sudah terwakili? Sudah cukup ya? Oke. Iya Pak, satu lagi ya. Satu lagi monggo silakan. Dengan tadi lihat bagaimana kita solid kebangsaan. Luar biasa Bu. Kadernya juga semuanya ini mungkin juga kebesaran dari pemimpin Pak, sudah 2 kali Pak Kades terpilih. Ya, petahana ya. Iya. Ini bukti bahwa kemudian bagaimana kekuatan yang dibangun di wilayah itu bisa mengkatrol juga Iya. secara Jadi, secara juga. elektoralnya Pak Riono gitu ya.
Kalau dari Bu Kades, Bu, kira-kira ini spesifik, Bu, apa yang Ibu ingin sampaikan kepada warga rakyat Ibu di wilayah Desa Sumberjo, wabil khusus ibu-ibu hamil, calon pengantin, apa nasihat apa yang ingin Ibu sampaikan, Bu? Monggo silakan, Bu. Ya, kepada masyarakat saya, masyarakat Sumberjo, khususnya ibu hamil, kalau waktunya periksa ke posyandu, monggo segera ke posyandu. Kalau enggak ke puskesmas, biar terdeteksi ada keluhan-keluhan pada kehamilan ibu-ibu semua. Juga untuk ibu capil, pasangan itu capil, juga segera melapor ke Kader ya, Bu. Pak Kader atau ke Pak Mudin, Iya. agar bisa didampingi oleh kader-kader TPK secepatnya. Baik. Terima kasih Bu Kades. Ini harapannya kemudian dapat direkam dengan baik atau ditangkap dengan baik informasi untuk seluruh masyarakat, terutama ibu hamil, calon pengantin, bahwa Ibu Ketua TPPKK membuka diri untuk kemudian bersinergi dengan seluruh lintas sektor yang ada di wilayah Desa Sumberjo untuk mendukung atau memberikan jaminan kesehatan kepada ibu hamil dan calon pengantin, tentu melalui kerjasama yang baik dengan lintas sektor. Begitu. Terakhir kepada tokoh besar yang ada di sebelah saya nih, Bapak Kades yang sudah dua kali itu dua kali ya, petahana. Ini luar biasa. Tentu ini bukan tiba-tiba atau kebetulan dipilih dua kali, tentu meninggalkan prestasi yang luar biasa yang bisa dikenang selamanya nanti oleh masyarakat Desa Sumberjo. Pak, boleh Pak titipkan pesan kepada rakyat Bapak, apapun yang kiranya kemudian dapat Bapak sampaikan terkait dengan konsentrasi hari ini tentang kesehatan masyarakat, dan apa yang ingin Bapak sampaikan mungkin kepada lintas sektor agar dapat mendukung proses perjalanan program percepatan penurunan stunting di Desa Sumberjo dapat berjalan dengan baik. Monggo Bapak, kami persilakan Pak. Terima kasih Mas. Jadi terkait dengan yang ingin dengan sampaikan, harapan kita kepada masyarakat agar supaya pertama untuk menjaga hidup sehat, setidaknya itu adalah bertumbuh dari dalam dirinya sendiri. Baik, betul. Kemudian untuk mencontohkan kepada keluarganya minimal untuk selalu menjaga hidup bersih, lingkungan kemudian yang ada di dalam rumah, terutama menjaga kondisi lingkungan Pak ya. Ya, kondisi lingkungan keluarganya. Baik. Dan dalam hal informasi dalam skala besar, setiap ada pertemuan apapun pasti kita sampaikan kepada masyarakat untuk sadar diri terhadap program-program pemerintah, terutama yang menyangkut tentang kesehatan, terutama pada warga saya yang ketika itu sedang mengandung atau hamil, itu kadang-kadang masih ada yang enggan untuk memeriksakan. Nah, itu kita berikan pemahaman, kita sampaikan kepada masyarakat lewat semacam pertemuan seperti itu. Jadi intinya kita berdekatan masyarakat. Jadi mumpung belum ada kasus, karena kalau sudah ada kasus itu yang jelas semua instansi akan terlibat di situ, walaupun sebenarnya kematian itu adalah kehendaknya. Tapi kalau kita ada upaya untuk pencegahan, insya Allah kita akan dalam posisi titik aman. Luar biasa. Ya, ini tergambar dengan sangat jelas betapa kemudian pemerintah desa sudah memiliki visi yang jelas. Maka pada kesempatan kali ini bersyukurlah saya sampaikan kepada masyarakat Sumberjo memiliki pemimpin seperti Pak Riono. Tentu kita perlu mendukung terus visi besar yang dimiliki oleh Pak Riono sebagai kepala desa, agar kepemimpinan beliau dapat berjalan penuh kekuatan mendukung memberikan jaminan kesehatan kepada warga masyarakat di Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu. Baik, terima kasih Pak Riono, ibu-ibu sekalian atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami berbagi contoh baik, pengalaman baik kepada masyarakat yang ada dimanapun berada. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Harapan kami, apapun yang telah Ibu sampaikan kepada masyarakat di wilayah regional
Jawa Timur dapat kemudian menjadi contoh baik, kemudian bisa menjadi strategi bagi proses pelaksanaan percepatan penurunan stunting di wilayah manapun mereka bertugas. Kami tetap mengajak jangan pernah putus asa, tetap semangat agar apapun yang kita lakukan dapat memberikan dampak positif bagi pelayanan kesehatan masyarakat Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.